Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang samar maupun yang nyata, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk poin untuk poin ketiga, saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan general sobat ya, energinya mengajak luas, saya nggak tahu nama kalian. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sekali ya yang konsul secara pribadi, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia sendiri. Nah, itu alhamdulillah jawabannya semua akurat ya. Oke sobat ya, langsung saja untuk temanya sendiri ya. Saya akan memberikan suatu tema fakta yang akan kalian alami ya. Sekali lagi temanya fakta yang akan kalian alami atau yang kalian rasakan, kira-kira seperti itu ya temanya ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Nah, ini saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu, sampai batas waktu hari Senin ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Leo. Di sini ada zodiak Capricorn, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Capricorn dulu 3 hari ke depan. Capricorn, ini kartu asmara kalian muncul petunjuk ya, kartu utama muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada satu orang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu 6 koin ataupun 6 Pentacles, 3 orang dikelilingi 6 koin ya, itu sobatnya. Ini kalian setangkap ya, dari zodiak Capricorn ya. Ini tentang asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Pentacles. Artinya apa? Ini kelihatannya Capricorn sedang mengalami sebuah masalah ya untuk asmara kalian. Mungkin kalian untuk bisa menyetabilkan secara kebahagiaan,
keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Ini kelihatannya kalian masih kesulitan di sini, gitu loh. Ada juga ini yang ada kalau saya, apa ya, melihat dari energi kartu ini ataupun merasakan dari energi kartu ini, selain kalian adanya suatu belum stabil, ketidakseimbangan, katanya kalian juga adanya suatu pertimbangan-pertimbangan gitu loh. Mana langkah yang terbaik, mana langkah yang tepat agar ketika ada masalah di dalam hubungan asmara agar bisa damai lagi, bisa baikan lagi, bisa stabil lagi. Karena saya menangkap juga di sini adanya suatu perjuangan buat kalian. Adanya suatu perjuangan, adanya suatu usaha agar bagaimana itu asmara bisa stabil karena di sini juga apa ya, kekacauan yang timbul ya ketika mungkin timbul kekacauan di asmara kalian, timbul problem. Ini kelihatannya juga ada yang berhubungan dengan materi gitu loh. Ada juga ini hubungannya sama materi. Ketika mungkin ya materi itu tidak selalu tercukupi ataupun kurang lah katakan seperti itu akan timbul masalah di sini. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu 6 koin di sini sobat. Ini jelas ya, ini harus seimbang ketika kalian ingin menyelesaikan masalah kalian, ketika ada masalah ini harus seimbang. Makanya saya tadi menangkap masalah yang terjadi ini kebanyakan besar ya energinya ini apa ya, dominan ke masalah materi. Ya bukan berarti apakah Capricorn ini materialistis ataupun apa ya, selalu ingin uang besar, ya tidak seperti itu sobat. Ya mungkin sahabat Capricorn ini mungkin kebutuhannya lebih besar gitu loh. Ya, sekali lagi mungkin kebutuhannya lebih besar, lebih apa ya, lebih mendadak kan kira-kira seperti itu. Jadi tidak bisa dibuat patokan ketika kita berharap ada suatu keuangan yang besar, terus ketika tidak uang kita selalu bentrok, kita selalu bertengkar. Apakah itu larinya ke materi ataupun ke materialistis? Ya tidak begitu juga, gitu loh. Jadi ya dikondisikan lah kan seperti itu. Bisa saja ya memang kebutuhan yang mendesak sobat gitu loh. Nah, kira-kira di situ. Makanya di sini Capricorn harus bisa menyeimbangkannya gitu loh. Antara kebutuhan sama keinginan. Biar tidak semakin minus, biar tidak semakin ada masalah kalian. Nah, ketika kalian bisa menyeimbangkan ya, mana kebutuhan, mana keinginan, di sini akan bagus kok gitu loh. Asmara kalian akan bagus. Otomatis materi juga akan berjalan seimbang dan tidak terjadi konflik. Kira-kira di situ. Ya, untuk sahabat Capricorn. Oke, nanti saya lebih akan deteksi ya biar lebih mengena jawabannya. Nah, untuk masalah pekerjaan, di sini harus berhati-hati, Capricorn. Kartu utama kalian muncul petunjuk The Devil. Ada sepasang kekasih di rantai belakangnya ada iblis ataupun setan ya di sini. Dikonfirmasi sama kartu The Sun. Anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Capricorn ya. Sebetulnya apa ya? Sebetulnya bagus ya untuk masalah pekerjaan, masalah karir. Mungkin dulu ataupun kemarin. Ataupun di 3 hari ke depan itu sebetulnya bagus kalian. Ada yang suatu keberuntungan. Nah, dengan adanya muncul kartu The Devil ini melambangkan bahwa kalian adanya suatu masalah seiring berjalannya waktu, kalian ada yang tertembak black magic dari orang-orang toksik sehingga membuat aura kalian tertutup ya. Disitulah banyak kesulitan, banyak kehampaan, banyak godaan, banyak situasi yang memanas di pekerjaan kalian, kekurangan lancaran, banyak sendatan, sulit mencapai target lah, terwujudnya harapan impian apalagi keberhasilan kesuksesan yang selama ini kalian nantikan itu sangat sulit gitu loh. Karena di sini muncul The Devil sobat. Kebanyakan seperti itu ya. Energi dari zodiak Capricorn. Ingat ya meskipun tidak semua orang yang punya zodiak Capricorn tergantung energinya. Kan seperti itu. Karena ini kan general. Intinya di situ ya. Jadi harap waspada ya. Jadi pencapaian untuk apa ya? Untuk keinginan berkembang ini sulit. Padahal apa? Padahal jelas di kartu konfirmasi ini mengatakan kalian ingin adanya suatu perkembangan, ingin adanya suatu peningkatan biarpun tidak terlalu naik, biarpun tidak terlalu meroket lah. Intinya kalian itu tetap menginginkan ada suatu kenaikan sobat, ada suatu perkembangan ya, ada suatu unsur pencapaian target. Minimal kan seperti itu. Itu mau kalian. Di sini tergambarkan desain artinya yaitu tadi loh. Kalian mau itu ada suatu perkembangan. Cuman kalian tertahan di sini. Ada yang suatu The Devil ini yang menjadi penyakit ini sobat gitu. Harus dinetral untuk Capricorn ya biar lancar gitu loh. Biar apa yang menjadi harapan kalian akan ada unsur perkembangan ini akan bisa tercapai. Nah, bisa juga gitu loh. Ini bisa juga bukan apa ya, istilahnya itu bukan harapan. Tadi kan saya mengatakan kalian itu ada harapan tapi terpending. Ya. Nah, ini bisa juga apa ya, adanya suatu keberhasilan. Asalkan satu kalian adanya suatu penetralan. Nah, bisa saja seperti itu. Ketika sudah kalian netralkan, tertembak energi black magic kalian netralkan, kan aura kalian sudah terbuka kembali. Nah, ini bisa juga akan mampir sama kalian.
Nah, seperti itu ya. Jadi perkembangan pencapaian target dan lain ini bisa juga mampir loh sama kalian. Ini jadi kode saja gitu loh. Oke, nanti saya jelaskan ya biar lebih dalam. Untuk masalah keuangan ataupun kerezekian, ini Capricorn kartu utama kalian muncul petunjuk The Lovers, ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini mantap ya. Ini kebalikannya The Devil ini. Kalau ini sepasang kekasih dirantai, energinya selalu panas, banyak godaan. Belakangnya ada setan, ada iblis. Kalau di sini energinya dingin, damai. Ya, saling simpati, saling klik antara hati. Karena muncul malaikat di sini. Bagus ya. Terus kartu kanji mengatakan di sini ada 5 koin ya. Itu ada 5 koin sama seseorang yang sedang sakit membawa tongkat ya. Itu terus depannya seperti ada wanita juga. Ini kalau saya tangkap ya. Ini kalau untuk unsur kerezekian ataupun keuangan ini saya rasa apa ya, cukup bagus lah ya. Secara energi kartu saya menangkap rasa kalian itu tentang keuangan ya masih terbilang cukup bersahabat keuangan kalian, khususnya di 3 hari ke depan ini masih bersahabat kok ya. Jadi tidak terlalu minus, tidak terlalu zonk. Bahkan di sini saya menangkap mungkin kalian apa ya, mungkin dulu ataupun kemarin ini sempat dihantam rezeki di sini. Sempat adanya suatu keuangan ya yang cukup lumayan lah yang kalian dapatkan di sini. Sempat seperti itu. Makanya di sini energinya masih nempel gitu loh, menandakan bahwa masalah keuangan itu kelihatannya kalian mungkin dulu ataupun kemarin sempat dibuat bahagia sama keuangan gitu loh. Adanya suatu keuangan yang masuk, otomatis kalian bahagia, otomatis kalian senang. Nah, itu maksud saya. Jadi energinya masih terlihat menempel. Makanya saya tadi mengatakan, ya bisa saja ini di 3 hari ke depan keuangan kalian itu masih stabil. Bisa saja ada yang hutang sama kalian, terus di apa istilahnya nyaur sama kalian, dikembalikan sama kalian. Intinya ada suatu kebahagiaannya. Bisa dulu ataupun kemarin, bisa saja nanti di 3 hari ke depan. Inti kuncinya di situ. Cuman kenapa muncul kartu konfirm mengatakan 5 pentakel? Nah, ini menjadi tanda tanya sobat. Gitu loh. Intinya gini ya, ketika kalian tidak mau adanya suatu kesulitan ya, ataupun tersendat-sendat masalah keuangan, ya alangkah baiknya apapun itu kalian kontrol sobat. Masalah pengeluaran pemasukan itu jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ketika kalian lebih besar pengeluaran meskipun kalian mendapatkan rezeki ya, ini akan habis kan seperti itu. Nah, maka yang terjadi di sini kalian akan kesulitan lagi, gitu loh. Akan kesulitan lagi untuk sahabat Capricorn di sini. Makanya dikontrol masalah pengeluaran dan pemasukan. Itu di sisi yang lain. Nah, di pihak yang lainnya di sini menggambarkan apa ya? Adanya suatu apa ya? Adanya suatu kesulitan sobat gitu loh. Di sisi lain adanya suatu kesulitan. Kok uang yang sudah kalian dapatkan ini cepat habis? Ya, tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak tanpa kalian duga dan itu mengeluarkan uang besar. Nah, itu namanya efek di sini. Ada yang suatu tembakan energi black magic, efek ya. Makanya energi black magic penutupan aura itu ya bisanya menyusahkan orang, menghabiskan yang kita punya. Kan kira-kira seperti itu, membuat hancur yang kita punya. Kan kira-kira seperti itu. Makanya di sini ketika kalian mengalami suatu keganjilannya, kok saya dapat uang kok cepat habis. Apalagi kok rezeki saya terasa seret. Ya, itu sikapi dengan energi rasa sobat. Karena kartu ini apa ya memberikan pesan bahwa kalian sikapi dengan energi rasa ketika itu kalian alami. Gitu. Ya itu tadi. Ketika uang kalian sudah mendapatkan rezeki mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan nanti di 3 hari, tapi keluarnya itu ya juga cepat habis. Ada saja masalah yang harus kalian bayarkan. Ada saja masalah yang tiba-tiba datang tak terduga yang harus kalian bayarkan. Nah, itulah yang namanya cepat habis. Nah, sikapi itu dengan energi rasa. Nah, seperti itu sobat ya. Sikapi dengan energi rasa. Kuatkan batinia kalian, feeling kalian untuk menyikapi ada apa semua ini. Gitu. Nah, ketika kalian sudah menyikapi, insya Allah kalian akan mendapatkan solusi. Ketika itu memang kalian rasakan kok ganjil, kok di luar logika, ya kuncinya ya harus di netral sobat. Ketika kalian sudah merasakan kok ini ganjil, kok banyak ketidakwajaran, tapi kalian paksa untuk diselesaikan secara logika, nggak akan nyambung di sini, nggak akan ketemu, semakin habis uang kalian, semakin tertutup. Nah seperti itu ya. Jadi saran saya kartu ini, ketika kalian mengalami kesulitan seperti yang sudah saya jelaskan barusan, ya sikapi dengan energi rasa, kuatkan secara feeling, kuatkan secara batinia untuk menangkap energi rasa, untuk menangkap suatu masalah dengan hati, dengan batinia. Nah, seperti itu sobat. Jika memang itu terjadi masalah keganjilannya, di netral. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, ini fakta yang kalian rasakan saat ini ya untuk masalah asmara, bisa dikatakan ini Capricorn 50-50 ya. Bisa saja ketika kalian datang masalah, ini di 3 hari ke depan akan damai, akan selesai. Itu tadi ketika kalian apa ya, bisa menyeimbangkan lah, ya, seperti itu. Ya. Jangan menuduh pasangan kita ataupun pasangan kita menuduh kita yang punya zodiak Capricorn ini, jangan menuduh mungkin apa ya, secara keuangan tadi kan saya mengatakan secara materi itu akan membawa suatu masalah. Ya, kita tidak boleh menuduh, "Oh, kamu matre," ataupun "Kamu ini dan itu," tidak boleh. Karena ini kan bisa saja memang kebutuhan sobat, gitu loh. Jadi kita tidak boleh rasa saling menyalahkan, ya bagaimana enaknya biar damai, itu aja. Jadi kuncinya di sini saya tadi menangkap satu petunjuk ini 50-50. Ada juga yang terselesaikan masalah, ketika ada masalah akan damai, ya mungkin rasa saling pengertian. Dan yang 50% lagi kelihatannya masih stuck gitu loh energi kalian. Kalian masih berusaha berjuang agar bagaimana menemukan kendali untuk stabil. Itu yang kalian rasakan akan masih adanya kesulitan. Iya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya. Ini Capricorn apa ya, bisa dikatakan 50-50 ya. Ataupun lebih besar ini kelihatannya 50-50-nya itu apa ya, sangat minim, sangat nipis lah. Bisa diartikan segini ya. Kan sering saya mengatakan, dengan saya itu biasanya saya apa ya, saya persentasekan. Nah, maksud saya begini, ini fakta yang kalian rasakan saat ini ya, masalah pekerjaan, masalah karir ini kelihatannya Capricorn masalah hal buruknya itu loh, masalah hal susah mencapai target apalagi keberhasilan kesuksesan itu bisa dikatakan 60% gitu loh. Nah, yang satunya lagi, yang komunitas satunya lagi itu bisa dikatakan 50% sobat gitu loh. Jadi 60 banding 50 kan masih banyakan yang komunitas terbesar. Jadi komunitas terbesar ini 60% ya akan mengalami suatu apa ya, sulit mencapai target. Nah, komunitas terkecil yang mungkin 50% kan selisih, katakanlah selisih 10% lah, ataupun selisih 1%. Nah, itu yang apa ya, yang masih stabil, yang akan menemukan mungkin yang pernah di netral itu akan menemukan mungkin perkembangan ya, pencapaian target, kira-kira seperti itu sobat. Semoga bisa dipahami ya, gitu loh. Jadi fix ya, sekali lagi 60% lah. Ini Yaudah Capricorn komunitas terbesar akan dihantam masalah lah, intinya gitu aja. Sulit mencapai target karena ada suatu penutupan black magic. Nah, yang 50% ini kan 60 banding 50. Yang 50% ini kan selisihnya kan nipis. Itu yang akan diuntungkan. Karena kalian masih, kenapa saya mengatakan selisihnya nipis? Karena di sini ada desan, sahabat. Ini bisa juga ini artinya ada suatu pencapaian target loh. Asalkan ya itu tadi yang mungkin nipis itu ya pernah di netral, ya mungkin belum ada suatu tembakan. Nah, kira-kira seperti itu, sahabat. Semoga bisa dipahami ya. Saran saya ya harus di netral ya. Ketika mungkin kalian tahu doanya, tata caranya ya silakan di netralkan sendiri, dibuka auranya sendiri. Nah, beda lagi ketika kalian tidak mengerti ya, tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya, sahabat. Siapa tahu mereka memberi solusi dan aura kalian bisa terbuka kembali. Jangan terkesan didiamkan ketika kita tidak mau habis-habisan, banyak masalah, kan seperti itu. Karena akan berimbas. Kan sering jaga mengatakan ketika tertembak di satu titik ini akan berimbas loh. Jika tidak di netral. Seperti itu ya. Nah, untuk masalah keuangan ya. Di sini apa ya, terlihat ini katanya Capricorn bisa juga ini 50-50 ya. Akan ada rezeki yang masuk ya. Mungkin dulu ataupun kemarin, nah sekarang mungkin uang kalian belum habis yang adanya rezeki itu loh. Mungkin masih bersahabat. Bisa saja ketika mungkin dulu ataupun kemarin kalian belum sempat dihantam rezeki, ya bisa saja 3 hari kalian dihantam rezeki dan membuat kalian senang. Nah, itu yang 50%. Yang 50% lagi kelihatannya di sini apa ya, kalian kurang diuntungkan. Nah, ini saya juga menangkap ya, gitu. Ini yang 50% kurang diuntungkan di sini, sahabat. Ya, bisa saja faktor lengah lah dalam arti mungkin pengeluaran kalian tidak terkontrol. Jadi mungkin kalian lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Nah, ketika seseorang lebih mengedepankan keinginan sobat daripada kebutuhan, uang berapapun itu akan cepat habis. Karena kita selalu ingin terus. Kalau untuk kebutuhan mungkin ketika kita sudah tercapai kebutuhan kita ya mungkin akan ada suatu yang minimal ada suatu pengereman. Tidak selalu terus. Kan seperti itu. Jadi harap dikontrol saja, itu yang faktor yang logika. Nah, faktor yang tidak logika di sini, yang di luar logika ya adanya suatu tembakan.
uang kalian cepat habis, tiba-tiba ada pengeluaran yang tak terduga dan itu besar. Nah, seperti itu. Ya, jadi jelas ya. Ini kalau keuangan 50-50 untuk Capricorn ya, semoga yang baik tetap mengena sama kalian. Ada suatu hantaman rezeki. Oke ya, sahabat Capricorn, tetap apapun itu pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang baik, jangan takuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang melihat dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar tidak terasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijaksana karena ini kan bersifat general reading, sobat, bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian. Kan seperti itu. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah. Dan itu di luar logika, jangan diabaikan, jangan didiamkan ya. Ketika itu kalian abaikan, kalian diamkan, itu kalian nanti akan habis-habisan, hancur-hancuran. Akan semakin terpuruk seiring berjalannya waktu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak yang terjadi. Sudah merasakan ini di luar logika tapi diabaikan, dibiarkan. Ya hancur-hancuran mereka. Ujung-ujungnya nanti minta pembukaan aura. Nah, seperti itu. Ya tidak masalah, cuman kan ketika itu sudah mengakar itu akan agak lama untuk membuka aura, sobat. Sampai seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana agar kita menanggulangi, agar kita bisa menetral, karena ini kan masalah di luar logika. Ya, ketika ada niat itu mudah, sobat. Sering saya mengatakan, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, sobat, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Jadi kepositifan, keresikan itu akan bisa lancar masuk. Nah, seperti itu ya, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah, sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ya, minimal kita ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar untuk bisa merubah nasib, sobat. Gitu. Nah, setelah itu sudah kita jalankan, kunci terakhir kita harus yakin bahwa nasib akan berubah baik seperti yang kita inginkan karena kita mau mengubahnya. Kan di situ ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Sekali lagi untuk semua sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Capricorn tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.